Tak lama lagi saatnya kedatangan Tuhan. Semua orang percaya diangkat ke surga. Kudus dan adil adanya, setia, lurus dan benar, menjadi hakim yang adil dan hartanya kekal. Hendaklah engkau jaga-jagalah, siapkanlah seluruh hidupmu, karena sesaat lagi akan tiba waktunya pengangkatan di awan-awan. Bekerja berdoalah menanti datangnya. Waktunya tak seorang tak bersiap tak tetap, dan hadir tiba saatnya hari pengangkatan kita. Sebagai orang percaya, siapkan dirimu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, siapkanlah seluruh hidupmu, karena sesaat lagi akan tiba waktunya pengangkatan di awan-awan. Hendaklah engkau jaga-jagalah, siapkanlah seluruh hidupmu, karena sesaat lagi akan tiba waktunya pengangkatan di awan-awan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu Tuhan, menyatakan bahwa kami harus selalu berjaga-jaga. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan, karena Engkau tidak lama lagi datang untuk menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, sukacita ini sungguh berarti bagi kami semuanya. Terima kasih untuk keluarga Bapak Panjaitan, Ibu Siti, dan juga anak mereka Shelin di rumah ini Tuhan, sungguh membawa kebahagiaan karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga ini luar biasa. Terima kasih Bapak, ini pertemuan ibadah keluarga kami Tuhan di akhir pekan ini, dan kami bersyukur ya Tuhan atas semua kenikmatan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur semua dengan penuh ketertiban dan juga kesehatian. Kami di sini sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan yang adalah kuasa bagi hidup kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, luar biasa ya. Hari ini terima kasih pada keluarga Pak Panjaitan, Ibu Siti, juga Selin. Sebelum tadi kita menikmati segala berkat Tuhan yang luar biasa ya dari keluarga ini, tadi kita udah melihat Selin nyanyi-nyanyi dulu tadi ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Pintar sekali dia. Dan kita doakan supaya terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Nah, keluarga ini adalah keluarga muda dan sudah terus memberikan waktu dan tempat rumah mereka, dan dengan segala yang terbaik telah kita nikmati ya melalui keluarga ini, dan kita semua merasakan kebersamaan kita siang hari ini sangat luar biasa juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya,
Ibu Seketu, Ibu Ute yang jauh dari utara sana, tapi dekat di hati. Amin. Karena ada firman Tuhan yang mau kita sambut bersama. Ya, terima kasih untuk kaum ibu juga. Terima kasih semuanya, anak-anak kami nih yang luar biasa juga ini, ya tidak pernah ketinggalan. Karena ini adalah ibadah keluarga, ya keluarga lah yang tampil ya. Doakan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang saat ini mereka lagi kurang sempurna kesehatannya. Doakan terus ya, saudara-saudara kita. Tapi kita bersyukur, kita sudah sangat merasakan nikmat berkat Tuhan pada siang hari ini melalui keluarga Pak Panjaitan. Terima kasih banyak. Doakan juga terus keluarga ini. Mereka juga masih membangun fondasi keluarga yang dipersiapkan untuk menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh. Di hari yang akan datang mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan, ya, di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan yang memberkati. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 3, ya. 1 Korintus pasal 3, ya, di mana kita akan melihat di sini dasar dan bangunan, ya, dasar dan bangunan. Terima kasih untuk anak-anak kami juga, ya, pemuda, ya, pemudi. Terima kasih semuanya, di mana kita semua sebagai keluarga bisa sama-sama berkumpul dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah merupakan bukti nyata ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 kita akan membaca, ya. Nah, terima kasih. Dari ayatnya yang ke-10. Ya, ayat 10. Boleh dibaca melalui Alkitabnya, boleh juga melalui smartphone-nya, ya. Firman Tuhan yang ada di smartphone dibuka semua. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 10. Kita baca sampai ayatnya yang ke-15. Ya, 15 dulu. Ya, atau bisa sampai ayatnya yang ke-17. Oke, ya. 10 sampai 17. Kita baca 3, 2, 1. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana kerja masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang akan diuji, ia akan dapat upah. Amin. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah, bahwa Dia di dalam kamu? Jika ada orang yang meninggalkan baik Allah, maka Allah akan meninggalkan dia, sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan setiap ada pembacaan firman Tuhan, ini anak-anak kita yang masih mau remaja, belum bisa dibilang remaja, mereka masih mau remaja, ya. Ini mereka bukan hal yang ganjil buat mereka untuk membaca firman Tuhan itu, walaupun panjang, bahkan satu pasal. Anak-anak kita ini mereka betah gitu ya, luar biasa ya.
Biasanya kalau baca Alkitab itu bawaannya apa? Ngantuk. Ya. Tapi saya tahu ya di gereja kita belum pernah saya lihat ya anggota jemaat ketika membaca firman itu bawaannya jadi ngantuk. Walaupun sudah kenyang tadi kan dengan makan siangnya luar biasa ya. Tapi tidak ngantuk itu loh, luar biasa. Itu artinya apa? Seperti pujian firman-Mu Tuhan adalah penolong hidupku. Amin. Dia menjadi penolong bagi kita, ya kekuatan yang besar bagi kita untuk kita semakin mengerti bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita. Amin. Bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita, semakin kita mengerti dari apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, bukan apa yang dikatakan oleh manusia, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, siang hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, yang mau saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan ini adalah kita mengerti sekarang bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita ini sudah berdiri teguh di atas fondasi yang kuat. Bukan dunia ini ya, ulang sekali lagi, kita bukan ditopang oleh dunia ini, fondasi hidup kita, tidak. Tapi ditopang oleh firman Allah, ya, di mana kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana itu dikatakan? Ya, yang pertama kita lihat dulu bahwa namanya membangun pasti ada apa? Ya, pasti ada tukangnya dulu. Nggak bakalan jadi fondasinya, kalau tidak ada tukangnya, ya. Kalau tidak ada tukangnya, nggak bakalan ada fondasinya, apalagi bangunannya. Nah, jadi karena itu kita lihat dulu di ayatnya yang ke-10 dikatakan di situ, ya, judulnya itu di situ apa? Dasar dan bangunan. Betul sekali. Jadi anak-anak kita ini, ya, yang masih beranjak remaja, mereka terus harus diberikan pemahaman, pengertian tentang dasar-dasar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, yaitu kita lihat di situ di ayatnya yang ke-10 dikatakan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Kepada siapa ini? Kepada Rasul Paulus, ya. Ya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, ya. Ahli bangunan, harus ada tukang tadi kan? Bagaimana rumah bisa dibangun kalau tidak ada tukangnya? Jadi dikatakan dia bukan hanya sekedar tukang, tapi ahli, ya, expert, itu ya. Dan ini ahlinya siapa nih? Ini bukan ahlinya dari manusia, ini ahlinya dari Tuhan. Pasti benar ya? Oh iya, pasti benar. Nah, Paulus katakan dia adalah ahli bangunan, meletakkan dasar. Tetapi orang lain, siapa orang lain itu? Semua orang yang berdiri di atas bangunan. Semua yang ada di dalam bangunan itu, ya kan? Yang disusun di atasnya. Siapa? Kita. Jadi kita lihat dulu. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah merupakan dasar iman kita, dasar kehidupan kita, dasar berkat kita, dasar pengharapan kita, dasar kita berdiri di mana kita berpijak, dasar kita melangkah, dasar kita berkeputusan, semua dasar kita, dasar keselamatan kita. Amin. Dasar keselamatan kita untuk bisa pasti masuk surga itu adalah Yesus Kristus. Kita sudah berada di atas dasar itu atau masih di luar? Sudah berada di dalam, sudah berada di atasnya, ya. Jadi ya artinya kalau ada satu bangunan sudah selesai fondasinya, ya, sudah selesai fondasinya, kemudian bangunannya terus diperhatikan bagaimana supaya sesuai dengan rancangan daripada ahli bangunan atau rancangan daripada yang punya rumah tersebut. Siapa yang punya rumah? Yang punya rumah rohani siapa? Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di ayatnya yang ke-17, ya, yang bagian terakhir.
Sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu, saya, kita semua. Makanya kita orang kudus, amin. Bukan orang berdosa. Tidak ada bait Allah orang berdosa. Allah jauh dari situ, ya kan? Tuhan mau tinggal. Kalau memanggil orang yang berdosa, iya. Tapi untuk tinggal di dalamnya, mana apa iya? Ulang ya. Kalau Tuhan itu memanggil orang berdosa, iya betul. Tapi untuk tinggal di dalamnya, ya tidak. Karena apa? Karena Allah itu kudus, maka dia akan tinggal di dalam diri orang kudus. Amin. Makanya kita telah dikuduskan. Ya. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa dikatakan di situ bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun di atasnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini begitu banyak isu-isu permasalahan, dan sekarang ini bukan sedikit orang yang jahat. Ulang sekali lagi, di zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman terakhir, ya, zaman akhir daripada kasih karunia, ya, itu dikatakan makin banyak orang yang makin jahat. Itu artinya apa? Artinya bahwa tingkat kehati-hatian kita di dalam, ya, bergaul dalam kehidupan ini harus apa? Kita juga harus menjaga. Dan yang bisa membuat kita terjaga daripada hal-hal yang bisa menenggelamkan kita atas arus daripada zaman yang bisa menghancurkan hidup daripada orang-orang percaya itu adalah bagaimana kita selalu terus berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, karena itu maka dikatakan di situ, Bapak Ibu sekalian, ayatnya yang ke-12, entahkah orang apa? Membangun di atas dasar ini. Entahkah, maksudnya apa? Ya tergantung orang percayanya, mau apa tidak. Karena Tuhan itu tidak memaksa. Amin. Iya, entahkah. Apa sih artinya entahkah? Yaitu artinya kembali kepada dirimu, kembali kepada diriku. Karena yang mau dibangun itu saya, yang mau dibangun itu diri saudara. Maka kitalah yang membawa diri kita. Amin. Iya, kita yang membawa diri kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ada di sini ini adalah perwujudan daripada keputusan yang kita ambil untuk kita mau dibangun. Amin. Mau dikuatkan. Amin. Mau ditinggikan. Sudah? Mau diperlengkapi dan mau dilatih dan mau menjadi orang yang kuat. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hanya orang yang kuat yang bisa bertahan lebih lama, kan? Benar ya? Iya. Tapi kekuatan kita dari mana? Kekuatan kita dari firman Tuhan. Kenapa dari firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah yang memberi kepada kita pengertian bagaimana kita memberikan hidup kita ini dibawa oleh Tuhan. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, semua orang mau nggak dibawa oleh Tuhan kepada kehendaknya? Semua orang? Tidak. Tidak semua orang. Hanya mereka yang mau. Amin. Iya. Dan kemauan itu ada di dalam diri orang itu tersebut. Tidak bisa dipaksa. Amin. Nah, makanya di sini dikatakan, hendaklah, entahkah orang membangun di atas dasar ini. Ya, jadi ada bahan-bahan bangunannya. Yang pertama tadi apa? Emas. Yang kedua apa? Perak. Baru yang ketiga? Ini adalah semua unsur-unsur yang dapat bertahan. Amin. Dan tidak bisa dihancurkan. Wow, luar biasa. Ya kan? Dan sangat bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia itu bisa saja orang yang tidak mengerti arti daripada hal yang berharga, bisa saja dianggapnya itu apa? Apalah itu, ya kan? Tapi orang bodoh yang menganggap bahwa ya emas, perak, batu permata itu adalah tidak berharga. Ini sangat berharga. Amin. Sangat berharga. Kita membawa telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oh, tidak semua orang bisa.
dengan mudah untuk membawa dirinya dengan firman 1001 macam alasan, iya kan? Nah, tapi itulah pilihan dia, amin. Tapi kita harus memilih apa yang tepat seperti dikatakan Rasul Paulus, agar memperhatikan bagaimana tiap-tiap orang percaya membangun kehidupan imannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dunia ini punya arus, dan arusnya bukan arus yang lemah. Wow, ini adalah arus tingkat tinggi yang selalu menenggelamkan orang yang tidak punya dasar, dan juga yang tidak membangun terus di atasnya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa saat ini Bapak Ibu sekalian. Tidak mengenal tingkat pendidikan. Ya, yang kurang berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi pun bisa dibawa oleh arus kesesatan dunia ini dan akhirnya tenggelam. Bisa lihat kan Bapak Ibu ya? Bisa. Dan kita tidak mau bagian dari yang tenggelam. Karena apa? Karena kita sudah berdiri di atas fondasi. Amin. Kita harus tampil terus. Haleluya. Amin. Iya. Tampil terus memuliakan Tuhan, bukan tampil untuk menyombongkan diri. Amin. Luar biasa ya. Gak banyak orang yang menyukai hal seperti itu. Maunya orang tampil untuk apa? Meninggikan dirinya. Tapi kita tampil untuk apa? Memuliakan Tuhan. Siapa yang bisa menjaminnya? Firman Tuhan. Karena ada juga orang ingin tampil firman Tuhan atas nama firman Tuhan, tapi sebenarnya dia apa? Meninggikan diri sendiri. Nggak ada yang tidak ada di dunia ini, semuanya ada, ya kan? Tinggal kita belajar yang mana yang mau kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti. Amin. Amin, saudara. Nah, karena itulah dikatakan dengan emas, perak dan batu bermata, berarti kita bisa melihat hidup kita terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Kita tidak terbuang. Yakin Bapak Ibu Saudara? Yakin? Amin. Iya. Yakin tidak akan ditenggelamkan, akan terus tampil, muncul untuk memuliakan Tuhan. Apapun arus yang datang dari dunia ini, kita sudah berdiri di atas yang kokoh, keselamatan kita sudah pasti, dan kita sudah memiliki jaminan meterai Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa walaupun banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, siapa sih yang tidak bermasalah di sini? Presiden aja banyak masalahnya. Ya kan? Benar gak saudara? Iya. Karena apa? Karena dunia ini memang tempatnya orang menghadapi apa, masalah. Tapi yang luar biasa adalah bahwa seperti ya bangunan, di situ diaduk ya, membangun rumah ini misalnya, diaduk kemudian disusun semakin tinggi dan semakin lama semakin kokoh. Perekatnya kan? Ada perekatnya gitu ya. Ada perekatnya, semakin kokoh bertahan lama dan menjadi sangat berguna ya bagi orang yang menempatinya. Nah, diri kita ini adalah bait daripada Allah, bait daripada Roh Kudus. Kita harus membangun bait Allah. Supaya apa? Supaya yang tinggal di dalamnya, siapa yang tinggal di dalamnya? Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu betah. Tahu kan betah ya? Betah itu artinya adalah Roh Kudus itu selalu bersuka dengan kita, bersukacita bersama dengan kita. Amin. Nah, dan sukacita itu adalah sukacita kita bersama sebagai tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Karena kita adalah tubuh Kristus, tidak bisa dipisahkan lagi satu dengan yang lain. Ya kaki, ya jari, ya tangan, semuanya memang bisa dipisahkan? Tidak bisa. Bahaya itu kalau dipisahkan, ya kan? Semua anggota tubuh harus lengkap di situ. Amin. Maka nanti Tuhan Yesus kalau datang menjemput kita, kita semuanya akan sama-sama terangkat ke surga. Tidak ada yang ketinggalan. Amin. Kenapa? Karena semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita sudah memiliki kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Ya. Nah, karena itulah kita lihat di situ. Ya. Tetapi suatu hari kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu nanti akan diuji.
Siapa yang menguji? Tuhan. Untuk apa Tuhan mengujinya? Supaya Tuhan mengaruniakan lagi kepada kita upah. Wow, luar biasa. Amin. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi bekerja untuk Tuhan. Amin. Tidak usah ragu-ragu lagi bekerja untuk Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bekerja untuk Tuhan, berarti Tuhan mengaruniakan lebih daripada apa yang kita pikirkan, di mana kita akan diperlengkapi, dimampukan, dan semua hal yang Tuhan inginkan agar ada pada kita, Dia akan mengaruniakannya untuk kita semuanya. Amin. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang, yang dibangun oleh kita di sini, masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, kalau itu tahan uji apa? Dia akan apa? Mendapat upah. Paroi akan mendapat upah. Apa paroi aja? Ya jangan saya juga kan? Ada merangkir, jangan hanya pas merangkir lah. Semuanya akan mendapat upah. Tahu kan kalau sudah mendapat upah kan? Bagaimana rasanya? Sebenarnya di dunia ini kita juga sudah mendapat upah. Bagaimana upahnya? Firman Tuhan adalah upah kita. Amin. Dan bisa kita peroleh sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, Dia memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan saat ini. Lebih. Ya. Makanya dikatakan ketika itu tahan uji akan mendapat upah, ya. Dan tapi ada warning di situ, ada peringatan. Jika pekerjaannya terbakar, akan apa? Menderita kerugian. Bagaimana menderita kerugian? Perasaan bagaimana? Kecewa. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena apa yang dilakukan, apa yang dibangun dalam kehidupannya, ya, itu ternyata tidak diterima oleh Tuhan. Wah, tidak bisa. Padahal selama hidup dia apa? Benar, merasa benar, tetapi sesudah sampai di hadapan Tuhan tidak bisa, ya kan? Tidak diterima. Sudah? Tapi masih tetap bersyukur ya. Orang seperti itu masih tetap bersyukur. Kenapa? Karena ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Itulah kasih karunia. Ya, Tuhan tidak katakan begini, "Wah, kamu tidak bisa masuk, ya kan, ke rumah Bapa di surga." Karena apa? Karena perbuatanmu. Kan keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Tapi apa? Kalau bisa dikatakan misalnya di dalam satu rumah yang besar, ya kan, yang tidak dapat upah, di mana tinggalnya? Di mana dia? Ya, mungkin hanya di teras gitu ya kan, untuk apa namanya, pegang sapu gitu. Contohnya, berapa lama? Selamanya. Wah, saya nggak marah, ya kan? Kan gitu ya? Kan gitu. Kita maunya ada apa? Kita punya kelebihan, ya. Kita punya kelebihan dan di mana kita bisa menerima mahkota kemuliaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya dikatakan di situ di ayatnya yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tahu nggak kita bahwa kita adalah bait Allah? Tahu. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Ya. Nah, karena itu kita sadar bahwa kita harus mempersembahkan hidup tubuh kita kepada Tuhan. Dan dikatakan ya bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Diam. Apa artinya diam? Oh, diam aja. Tinggal. Sama seperti Pak Panjaitan tinggal di rumah ini. Apa diam aja? Ya enggak lah. Pasti melakukan hal-hal yang berguna. Roh Kudus itu melakukan hal-hal yang berguna bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara, melalui firman-Nya. Amin. Semakin berguna, semakin bermanfaat, semakin diteguhkan, semakin kuat, semakin berharga. Amin. Itu hidup kita yang dibangun oleh firman Tuhan. Memang, Bapak Ibu sekalian, itu tidak seperti kita ketika makan cabai rawit. Wah, langsung pedas karena itu jasmani.
Ulang ya. Karena itu masalah jasmani yang sementara. Tapi untuk hal yang kekal ini dibutuhkan proses ketekunan terus di dalam Tuhan. Pasti berhasil? Pasti, karena Allah yang menyanggup kita. Karena itulah, kalaupun ada dalam hidup kita tantangan, tetap kita berserah diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Di situ hikmat bijaksana daripada orang percaya. Saya percaya juga keluarga Bapak Panjaitan di rumah ini akan terus semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberikan bijaksana, ya, untuk ibu keluarga, Ibu Siti. Kalau kita lihat anaknya Selin, ada keunikan, ada keistimewaan. Semua anak juga sih punya keistimewaan ya, hanya beda-beda gitu, ya kan? Beda-beda bagaimana cara kita untuk mendekati anak itu, memberikan kepadanya ruang kasih sayang supaya dia bertumbuh dengan bimbingan Tuhan, dia menjadi besar di dalam kekuatan daripada kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang kita lakukan, makanya ibadah keluarga kita di akhir pekan terus kita lakukan secara konsisten karena kita mau dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di mana kita semua sudah terberkati siang hari ini, jasmani maupun apalagi yang kurang. Coba tunjuk tangan. Ada lagi yang kurang? Semuanya sudah dilengkapkan oleh Tuhan ya. Lebih dari cukup. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami semuanya siang hari ini, terutama bagi keluarga Bapak Panjaitan di tempat ini. Biarlah Engkau jadikan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus bertanggung jawab di hadapan firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.